Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Tidak seperti saat itu, saat ia dipaksa menikah dengan Aura. Wajah Aura memang cantik, tapi terlihat seperti anak. Ditambah lagi tubuhnya yang kurus. Makanya Evan sedikit pun tidak tertarik padanya. Seperti menikahi anak di bawah umur. Baik, jawab Aura singkat dan tidak bertanya kembali. Ia berharap segera sampai ke rumahnya. Apa kamu sudah menikah? Tanya Evan ingin tahu. Mungkin saja wanita itu sudah menikah. Aura bukan janda lagi sekarang. Aura diam sesaat. Belum. Mendengar jawaban Aura, Evan tersenyum samar. Merasa senang. Karena berarti Aura masih sendiri. Kamu tinggal di sini? Tanya Evan setelah menepikan mobil di depan rumah Aura. Iya, terima kasih sudah mengantarku. Ucap Aura terpaksa berbasa-basi. Belum lagi Evan menjawab. Aura sudah turun dari mobil dan masuk ke rumah. Kenapa dia canggung gitu? Aura menutup pintu rumah. Lalu menghela nafasnya berkali-kali. Setelah lama tidak bertemu, Aura merasa tatapan Evan berbeda. Selama di perjalanan pulang saja, Aura merasa pria itu berkali-kali melihatnya. Entah apa yang dipikirkan pria itu. Ia juga tidak tahu. Kenapa dia belum pergi juga? Gumam Aura yang kini mengintip dari balik tembok. Mobil Evan masih berhenti di depan rumahnya. Entah apa yang dilakukan pria itu di dalam sana. Ngapain? Tanya Lily menepuk pundak temannya itu. Astaga, Lily, ucap Aura kaget. Lagi mengintip dikageti pula. Ngapain kau? Tanya Lily kembali. Ia melihat ke jendela. Ada sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Apa itu dia? Tanya Lily mulai penasaran. Mungkin saja pria kenalan Aura. Sudah lama tidak menghubungi temannya itu. Sudah sama temui. Ngapain ngintip? Ngintip, kekeh Lily. Aura malu. Malu mau. Bukan, ucap Aura dengan suara berbisik. Lily tampak bingung. Lalu siapa pria itu? Apa kenalan Aura yang baru? Itu mantan suamiku. Aura mengatakannya sambil berbisik lagi. Apa? Pekik Lily yang mulutnya langsung ditutup Aura. Suara Lily bisa terdengar sampai luar. Mata Lily mendelik melihat Aura. Mengisyaratkan agar melepaskan tangannya. Kau balikkan dengan mantanmu lagi? Tanya Lily. Aura menggeleng dan tak lama bernafas lega. Mobil Evan sudah berlalu pergi. Jadi kenapa dia kemari? Tanya Lily. Ia mulai memikirkan banyak hal tentang Aura. Aura sedang patah hati. Ada kemungkinan kembali pada mantan suaminya itu. Dia mengantarku. Kok bisa? Kalian ketemu di mana? Lily benar penasaran. Setelah sekian lama, kenapa Aura bertemu dengan mantannya lagi? Dia putranya Mama Rose. Aura memberitahu. Selama ini ia merahasiakannya. Apa? Lily kaget mendengar itu. Ia mengekori Aura yang berjalan ke dapur. Aura menenggak air minum dalam lemari es. Lalu mulai bercerita pada Lily. Cerita bermula saat orang tuanya meninggal dunia. Mama Rose datang dan mengajaknya tinggal di rumahnya. Lalu singkat cerita menjodohkan dirinya dengan putranya. Tapi pernikahan itu hanya berlangsung 2 bulan. Mereka pun bercerai. Kedua orang tua mantan suaminya sangat baik padanya. Hingga hubungan mereka sampai sekarang tetap baik. Meski Aura bukan menantu mereka lagi. Tapi orang tua mantan suaminya masih tetap menganggapnya sebagai putri mereka. Karena hubungan pertemanan baik kedua orang tua Aura dan orang tua Evan. Oh, jadi kalau ke rumah Tante Rose, kau sering ketemu mantan suamimu? Tanya Lily ingin tahu.
Tidak pernah. Baru hari ini ketemu dia. Aura menggeleng. Selama ini tidak pernah bertemu Evan. Karena ia setiap mau datang akan bertanya Evan ada atau tidak. Begitu kata Mama Rose tidak ada, barulah Aura mau datang. Tapi hari ini, mereka malah bertemu. Evan tiba pulang dan mereka bertatap muka. Kau mau kemana? Tanya Aura mengalihkan pembicaraan. Terlihat Lily sudah berpakaian rapi. Mau ketemu ayangku, cengir Lily. Robbie katanya sudah dalam perjalanan ke rumahnya. Aura mendengus mendengar Lily memanggil pria itu ayang. Lily tampak bahagia sekali bertemu dengan sang kekasih. Sedang dirinya, kekasihnya sudah kabur. Padahal hubungan mereka terjalin baru dalam hitungan jam. Aura juga baru ingat, saat menikah juga, cuma dalam hitungan jam saja ia menjadi istrinya Evan. Lalu beberapa jam kemudian Evan langsung menceraikannya. Begitu juga dalam menjalin kasih. Hubungannya hanya bertahan sebentar. Sudah pulang dinas dia? Katamu minggu depan dia pulang? Tanya Aura. Ia menghempas pikiran tentang Bara. Pekerjaannya sudah selesai. Dia sengaja menyelesaikan semua dengan cepat dan segera pulang. Karena katanya ia tidak bisa berpisah terlalu lama denganku. Lily menutup wajahnya. Ia malu tapi begitu bahagia. Ucapan yang penuh gombalan itu membuatnya melayang. Aura melihat Lily dengan wajah aneh. Temannya itu benar lebay. Tapi wajar sajalah namanya orang sedang jatuh cinta. Kau sudah makan? Ra, tanya Lily. Sudah tadi di rumah Mama. Jawab Aura. Kau mau makan apa? Nanti malam aku bawakan. Ucap Lily. Mungkin Aura ingin titip sesuatu. Tidak usah, nanti aku pesan saja. Tolak Aura. Aku bawakan saja. Lily tetap memaksa. Tidak usah. Menunggumu aku bisa kelaparan. Kau bilang pulang jam 7. Tapi sampai rumah jam 9. Cibir Aura. Lily kalau sudah bersama Robbie sering lupa waktu. Lily nyengir mendengar itu. Memang benar yang dikatakan Aura. Ya sudahlah. Tok, tok, tok. Itu pasti dia. Lily dengan bersenandung langsung berlari ke depan untuk membuka pintu. Ayang. Astaga. Aura yang masih di dapur menutup telinganya. Suara Lily benar nyaring sekali. Aura pun masuk ke kamar dan berganti pakaian. Memakai baju tidur kaos pendek dengan celana pendek di atas lutut. Wanita itu mengambil ember pakaian di sudut kamar. Pakaian sudah menumpuk. Ia akan mencucinya segera. Aura keluar kamar dan memasukkan pakaian dalam mesin cuci. Ia mendengar suara obrolan Lily dengan kekasihnya itu di ruang tamu. Obrolan mereka penuh tawa dan terdengar manja. Lily pasti sangat bahagia bertemu Robbie. Setelah mereka berpisah selama beberapa hari. Aura. Kami pergi dulu ya. Lily meletakkan cangkir di wastafel. Ia tadi membuatkan Robbie teh. Ya. Sudah hati, ucap Aura mengangguk. Ra. Ini oleh dari Robbie. Makanlah. Taruh saja di lemari es. Lily meletakkan oleh tersebut. Kau bawa kunci, kan? Tanya Aura sebelum Lily berlalu. Kau mau pergi lagi? Tanya Lily. Tidak, mana tahu aku ketiduran. Aku tidak bisa membuka pintu kalau kau pulang. Bawa kok. Aura mengangguk. Setelah selesai mencuci pakaian, ia akan tidur. Ra, kami pergi dulu. Robbie berpamitan pada Aura. Pria itu masuk ke dapur. Hati, Bang. Jaga Lily baik. Baik. Pesan Aura. Siap, bos. Robbie memberi hormat. Aura mendengus. Pria itu malah meledeknya. Lily malah tertawa melihat interaksi mereka. Lily pun pergi dengan Robbie. Ia mengunci pintu rumah. Kok dikunci? Tanya Robbie. Aura masih di dalam. Aura juga ada kunci.
Jadi kalau pulang gak repot untuk masuk. Kadang susah banguni orang yang sudah tidur, ucap Lily. Aura itu kadang kalau sudah tidur seperti mayat. Tapi sama sih. Lily juga seperti itu jika sudah tidur. Oh, Robbie pun mengangguk mengerti. Ia menggandeng Lily berjalan ke arah mobilnya. Sementara di dalam rumah, Aura menunggu cuciannya sambil melihat ponsel. Masih melihat obrolannya dengan Bara. Sudah beberapa hari berlalu. Pria itu tidak menghubunginya sama sekali. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Aura diam saja. Mungkin saja itu Lily yang kembali. Tak ada yang ketinggalan. Tok, tok, tok. Apa dia lupa membawa kunci? Aura terpaksa bangkit dan membuka pintu. Li, Dek. Bara menatap Robbie yang sedang makan. Mereka berada di sebuah kafe. Robbie menyadari tatapan mata itu. Penerbangannya yang ada besok pagi. Kenapa tidak malam ini? Bara menekankan pertanyaannya. Pekerjaan mereka telah selesai dari sore. Seharusnya bisa langsung pulang. Yang ada besok pagi. Besok pagi loh. Bar. Kenapa kau ingin cepat pulang? Tanya Robbie menatap tajam. Ia membalas tatapan pria itu. Aku ingin pulang saja. Besok kan juga sudah pulang. Memang siapa yang mau kau temui? Kekasihmu? Memang kau punya? Tanya Robbie dengan nada setengah mengejek. Bara heboh mau segera pulang untuk apa? Bara diam tidak menjawab. Ia belum mau mengatakan jika ia juga punya kekasih. Tapi, entahlah sekarang. Apa Aura masih kekasihnya atau wanita itu sudah berpindah ke lain hati? Aku ingin segera istirahat. Jawab Bara lalu berlalu pergi. Esok paginya. Ting, tong. Ting, tong. Robbie menutup telinganya. Suara bel pintu mengganggu tidurnya. Ia melihat jam dari ponselnya. Masih pukul 6 pagi. Siapa yang datang? Ting, tong. Tok, tok, tok. Bukan hanya menekan bel tapi juga mengetok pintu cukup kuat. Sepertinya orang yang datang sangat tidak sabar. Robbie pun membuka pintu kamarnya. Bi, kenapa kau belum siap? Tanya Bara melihat pria itu masih berwajah bantal. Robbie bisanya baru bangun. Sementara ia sudah bersiap untuk pulang. Robbie terpelongo melihat Bara masuk membawa kopernya. Kenapa kau sudah bersiap? Pesawatnya terbang jam 10. Ini masih jam 6. Robbie tidak mengerti. Bara begitu ingin cepat pulang. Tadi malam Bara marah. Marah karena tidak langsung pulang. Dan sekarang pagi. Pagi sudah bersiap pulang. Cepat kau bereskan barangmu. Bi, jangan malah melamun. Awas saja kalau kita sampai ketinggalan pesawat. Ancam Bara mendudukkan diri di sofa. Ia menatap Robbie dengan tatapan tidak senang. Bara ingin segera pulang dan bertemu Aura. Jika nanti mereka ketinggalan pesawat, akan semakin lama lagi untuk bertemu sang kekasih. Ah, baiklah. Robbie pun membereskan barangnya. Daripada nanti pria itu mengoceh lagi. Bi, cepatlah. Jangan dilipat lagi. Langsung masukkan saja. Kau nggak usah mandi. Cuci muka saja. Robbie, jangan lama. Lama. Robbie hanya dapat mengelus dadanya. Bara pagi. Pagi sudah menyebalkan. Waktu pun berlalu. Kini mereka sudah berada di pesawat. Robbie melihat Bara yang seperti sangat gelisah. Berkali-kali membuang nafas. Bahkan menggoyangkan kakinya. Dia kenapa? Batin Robbie bertanya. Bara terlihat aneh. Aura, aku pulang. Tolong, jangan marah padaku. Bara jadi kepikiran jika kekasihnya itu sudah melupakannya. Sudah beberapa hari juga mereka lost kontak. Tidak bisa saling mengkabari. Jadi kemungkinannya, Aura pasti kecewa padanya. Lalu melupakannya. Bi, aku pulang duluan. Ucap Bara sambil menggeret kopernya. Sudah sampai di bandara. Robbie hanya menggeleng melihat Bara yang tampak tergesa-gesa.
Seperti ada yang ingin segera ditemuinya. Sementara Bara berjalan cepat menggeret koper dan segera menyetop taksi. Ia pun naik. Selang 30 menit, Bara sampai rumah. Ia memasuki rumah dan berlari menuju kamarnya. Membuka laci dan meraih ponsel. Ponsel itu mati total. Karena selama ia dinas tidak di-charger. Astaga, di saat genting seperti ini, ponsel itu malah mati. Jadi terpaksa ia menchargernya sebentar. Aku mau bicara apa? Bara tampak bingung sekarang. Sudah beberapa hari tidak menghubungi Aura. Apa yang mau dikatakannya? Apa Aura masih mau menjawab panggilannya? Bara mendadak ragu. Ia pasti sudah menyakiti hati wanita itu. Ah, bagaimana ini? Ucap Bara sambil membaringkan tubuhnya. Ia memejamkan mata sambil berpikir. Dan, Bara menguap dan merentangkan tangan. Lalu melihat jam dinding. Pria itu segera bangkit. Ia malah ketiduran jadinya. Bara meraih ponselnya dan mengaktifkannya. Membuka aplikasinya. Saat akan menghubungi, Bara menahan diri. Aku harus menemuinya langsung. Bara melempar ponselnya dan masuk ke kamar mandi. Ia akan membersihkan diri dan bersiap menemui sang kekasih. Bara sampai di depan rumah Aura. Masih di dalam mobilnya. Pria itu menghembuskan nafas berkali-kali. Ia tidak pernah segugup ini. Saat bertemu rekan bisnisnya, ia bisa santai. Tapi saat akan bertemu Aura, ia malah gugup. Tapi demi perasaan cintanya, Bara pun menepis kegugupannya. Ia mengetuk pintu itu. Sekali mengetuk, belum dibuka. Kedua kali mengetuk. Dan barulah Bara bisa melihat wajah cantik itu yang kaget melihatnya. "Hai, sapa Bara." Hanya kata itu yang terlintas di kepalanya. "Ada apa?" tanya Aura. Wajah kagetnya berubah datar. Ia berusaha bersikap biasa. Bisa kita bicara?" Tak lama Bara duduk di kursi plastik di ruang tamu itu. Ruang tamu Aura tidak ada sofanya. "Bicaralah," ucap Aura. Ia duduk berhadapan dengan Bara hanya terhalang meja kecil. Sikap Aura terlihat menjaga jarak darinya. Bara harus menjelaskan semuanya. Ia pun mendekatkan kursinya dan duduk bersebelah dengan Aura. Dek. Aura meruntuki dirinya. Baru tangan dipegang Bara saja. Ia sudah berdebar. Maafkan aku. Selama beberapa hari ini aku mendadak dinas keluar kota. Aku tidak bisa menghubungimu. Karena ponselku ketinggalan di rumah. Bara perlahan menjelaskan. Ia menggenggam tangan mungil itu. Aura diam saja sambil menundukkan kepala. Ia masih mendengarkan apa yang mau dijelaskan pria itu. Melihat tak ada tanggapan Aura, Bara mengalihkan wajah Aura agar melihat ke arahnya. "Mengenai status jandamu itu, aku sama sekali tidak peduli. Aku mencintaimu, Aura. Jadi apapun masa lalumu, aku tidak peduli." Jelas Bara kembali menatap mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku minta maaf mengakhiri obrolan kita tiba setelah kamu mengatakan statusmu." Bara pun menjelaskan semuanya. Tak ingin Aura berpikiran yang lain. Maafkan aku sayang. Aku sangat merindukanmu," ungkap Bara. Selama beberapa hari ini ia mencoba menahan kerinduannya. Agar pekerjaan segera selesai dan ia segera pulang. Aku pikir kamu." Aura tidak melanjutkan perkataannya. Air matanya berjatuhan. Tak bisa lagi dibendung. "Sayang. Maaf." Bara meminta maaf seraya mengusap air matanya. "Aku janda," ucap Aura dengan air mata yang makin berlinang. Ia kembali memastikan akan statusnya. Bara meriah tubuh Aura dan memeluknya erat. "Aku tidak peduli statusmu. Aku mencintaimu." Kecupan berkali-kali Bara berikan di kepala Aura. Menunjukkan rasa sayang dan cintanya pada Aura. "Kamu masih kekasihku.
Kan? Bara memastikan. Aura tersenyum melihat Bara dan mengangguk. Hatinya sangat senang sekali. Pria itu kembali lagi. Ternyata Bara tidak mempermasalahkan statusnya. Dan selama ini ia salah paham. Mengira Bara tidak mau menghubunginya. Padahal ponselnya yang ketinggalan. Perasaannya pada Bara membuatnya percaya dan menerima alasan pria itu. Mau jalan? Aura mengangguk cepat. Ya sudah. Kamu ganti pakaian. Aku akan menunggu di mobil saja. Ucap Bara. Ya sudah. Cup. Bara main kecup bibir Aura sekilas. Dandan yang cantik. Setelah mengatakan itu, Bara pun keluar dari rumah. Dan aura wajahnya mendadak merona. Aura melihati Bara yang terus menggenggam tangannya. Rasanya ia seperti mimpi saja. Jika pria itu sedang bersamanya. Berharap jika ini mimpi, jangan dibangunkan dulu. Biarkan ia menikmati mimpi indah ini. Sayang, kamu mau baju? Tanya Bara melihat ke arah Aura. Mereka kini berada di sebuah mall. Aura langsung mengalihkan pandangannya. Jangan sampai Bara tahu dari tadi ia terus memandangi pria itu. Tidak usah. Ucap Aura menggeleng dan melihat Bara sekilas. Atau tas? Tawar Bara lagi. Ia ingin memberikan Aura sesuatu. Dan lagi Aura menggeleng. Ia tidak butuh itu. Karena tasnya masih ada. Sepatu. Make up. Dan tetap saja Aura menggeleng. Aku masih ada semua. Bara berniat membelikan Aura sesuatu. Tapi wanita itu malah menolaknya. Jadi kamu mau beli apa? Tanya Bara. Apa yang ditawarkannya ditolak Aura. Itu. Mas, tunjuk Aura pada booth penjual minuman. Aku haus. Bara mengangguk. Sudah. Kamu nunggu di sini saja. Biar aku yang kesana. Pria itu meminta Aura menunggunya saja. Biar dia yang mengantri. Minuman yang diinginkan Aura cukup ramai antriannya. Aura menunggu sambil melihat sang kekasih yang sedang mengantri. Bara tersenyum manis membuatnya ikut tersenyum juga. Sepertinya aku tidak sedang bermimpi. Batin Aura. Bara memang sedang berada di sisinya. Permisi, Mbak. Ucap seorang pria menghampiri. Aura kaget dan melihat ke arah suara. Ada apa ya? Boleh minta nomor ponselmu? Tanya pria itu sambil menyodorkan ponselnya. Aku. Sayang. Panggil Bara menghampiri. Pria yang meminta nomor ponsel Aura langsung pergi. Tadi ia mengira wanita itu sendiri. Ternyata ada yang punya. Apa yang dikatakannya? Tanya Bara tidak senang. Baru ditinggal sebentar saja. Aura sudah ada yang mendekati. Bikin kesal saja. Dia mau minta nomor ponsel. Tapi nggak aku kasih. Jawab Aura agar Bara tidak salah paham. Bara menunjukkan wajah kesal. Melihat ke arah pria itu yang sudah berlari pergi. Beraninya mengganggu wanitanya. Mana minumnya? Tanya Aura. Bara tidak membawa apapun. Beli minuman yang lain ya. Sekalian kita makan. Aku lapar. Ucap Bara. Antrian minuman itu sudah makin panjang. Jika tetap membeli itu, pasti akan ada lagi yang mendekati Aura jika ditinggal sebentar. Tak lama mereka makan di salah satu kafe yang masih di area mall. Keduanya makan dengan saling melempar senyuman. Dengan hati bahagia dan berbunga. Bunga pastinya. Sayang, pinjam ponselmu. Setelah makan, Bara meminta ponsel Aura. Tanpa banyak bertanya, Aura menyodorkan saja. Bara menerimanya. Sandinya apa? Tanya Bara. Ponsel itu tidak memakai PIN tapi kata sandi. Itu. Sini aku ketik saja. Aura yang akan memasukkan sandinya. Sudah aku saja. Apa sandinya? Tanya Bara kembali. Aura bingung mau memberitahu sandinya. Ia mengganti sandi saat hari pertama mereka. Dan itu ada hubungannya dengan Bara.
Aku saja yang ketik. Aura mengulurkan tangan. Bagaimanapun ia malu mengatakannya. Sudah, katakan saja. Apa sandinya? Kamu jangan takut. Aku tidak akan macam pada ponselmu. Cuma mau menghapus aplikasi itu. Lalu kita bertukar nomor pribadi. Jelas Bara, ia tidak memiliki nomor pribadi kekasihnya itu. Aura ingin mengetik sendiri sandinya. Tapi Bara tetap menolak. Apa sih sandinya? Kenapa aku tidak boleh tahu? Bara memicingkan matanya. Apa ada yang dirahasiakan Aura? Bukan begitu, aku. Sayang. Katakan, paksa Bara. Mas Baraku, ucap Aura dan langsung menundukkan kepala. Malunya punya kata sandi ponsel seperti itu. Mas Baraku, tanya Bara memastikan. Ia jadi geli juga. Sudah, sini kembalikan ponselku. Bara menahan tangan Aura. Ia pun mengetik kata sandinya. Mas, Baraku, eja Bara. Sayang. Cintaku. Aku mencintaimu selamanya. Panjang juga sandi ponselmu. Ledek Bara sambil tertawa. Tawa. Mas Bara, Aura sudah malu jadi kesal diledek begitu. Wajah cemberut pun ditunjukkannya. Bara menghapus aplikasi itu. Lalu menyimpan nomor ponselnya di ponsel Aura. Ia juga menelepon ke nomor ponselnya. Aura meraih ponsel Bara dan melihat foto mereka di wallpaper layar kunci. Ternyata foto mereka yang bergenggaman tangan. Apa pinnya? Tanggal kita bersama. Aura mengulum senyum dan menekan sandi tersebut. Buat saja nama kontaknya, Aura cintaku. Wajah Aura makin merona. Ketik sendiri. Bara jadi senyum melihat Aura. Mendadak wanita itu salah tingkah. Ayo, kita pulang saja. Ajak Aura kemudian. Pulang? Tanya Bara tidak rela. Ia belum melepas kerinduannya. Mas kan baru pulang dinas. Pasti masih capek. Aku nggak mau mas sakit. Ucap Aura dan Bara mengangguk patuh. Di parkiran. Bara membukakan pintu mobil untuk Aura. Senyum terus mengambang di wajahnya. Terima kasih, ucap Aura. Perhatian kecil itu begitu membahagiakan. Bara naik ke mobil. Ia mengeluarkan sesuatu di dalam dashboardnya. Sudah menyiapkan hadiah spesial untuk sang kekasih. Ini untukmu. Bara membuka kotak kecil itu dan menunjukkan pada Aura. Wanita itu tampak kaget. Isi kotak itu sebuah kalung. Dan Bara memakaikan di lehernya. B, tanya Aura, kalung itu berinisial huruf B. B itu Bara, jadi kamu milikku selamanya. Jelas Bara menatap Aura dengan tatapan cinta. Aura berdebar. Debar. Kini debarannya makin kencang. Pria di hadapannya ini perlakuannya sangat manis sekali. Sayang. Ucap Bara merangkup wajah Aura. Menatap bibir kemerahan itu. Selama ini Bara hanya bisa main kecupnya sekilas. Tapi sekarang ia ingin merasakannya. Aura makin berdebar saat wajah itu makin mendekat. Semakin mendekat wajah Bara. Hembusan nafas terasa di wajahnya. Mata Aura terpejam saat bibir mereka saling menempel. Bara menciumnya. Mereka saling berciuman beberapa saat. Mencurahkan segala perasaan yang dirasakan. Mas. Aura menahan wajah Bara. Ia kehabisan nafas. Pria itu terlalu mendominasi. Bara kini membawa Aura dalam pelukannya. Memeluk wanita itu dengan sangat erat. Aura. Panggil Bara. Iya. Mas. Jawab Aura masih di dekapan hangat sang kekasih. Jangan pernah tinggalkan aku. Aura mengangguk. Jika kamu sudah tidak mencintaiku, katakan segera padaku. Aku akan berusaha untuk mengembalikan perasaanmu. Jadi jangan pernah berpikir untuk mencari pria lain, ucap Bara. Ia tidak rela Aura berpindah ke lain hati. Aura jadi tersenyum. Ucapan Bara mengartikan jika ingin bersama selamanya. Iya, Mas. Aura kembali mengangguk.
Terima kasih, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Wajah Aura terasa panas mendengar ucapan Bara. Perkataan cinta pria itu mampu menembus hatinya yang terdalam. Mas juga. Jangan meninggalkanku ya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tegas Bara. Jika ia meninggalkan Aura, ia bisa kehilangan wanita itu selamanya. Bersambung dulu ya teman-teman.